Baik sahabat Suara Sidoarjo, Anda masih bersama kami Suara Sidoarjo, informatif, cerdas dan menghibur. Sementara kami juga nanti akan bergabung dengan sahabat-sahabat dengan Atika Amsar untuk nanti ada perbincangan atau bincang sehat ya di RSI atau Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo dengan narasumber Dr. Haji Hidayatullah SPS. Beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Dan sahabat Suara Sidoarjo, saya coba bergabung ini dengan rekan Atika Amsar. Halo Atika Amsar. Ya, halo Panji. Iya, silakan. Kesempatan bagi Anda dan juga Dr. Haji Hidayatullah untuk berbincang mengenai perbincangan sehat tentunya ya. Temanya adalah New Normal sebagai lifestyle. Silakan. Ya, oke, terima kasih Panji yang ada di studio Suara Sidoarjo. Luar biasa sekali kesempatan siang hari ini di program Dialog Khusus. Saya saat ini sudah berada di ruang direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Nah, tentu kalau saya sudah berada di ruang direktur, bersama siapakah narasumber yang nanti akan berbincang dengan kita? Tentu saja Direktur dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo yang sudah bersama saya saat ini. Boleh saya langsung sapa saja untuk semua sahabat Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan ataupun yang sedang nonton juga, baik di YouTube channel Suara Sidoarjo Live ataupun di Instagram @suarasidoarjo.fm. Nah, ini saya sapa dulu. Saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Haji Hidayatullah, spesialis syaraf. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Atika dan para pendengar Suara Sidoarjo semuanya. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Pangestuni pun. Alhamdulillah. Iya. Nah, karena kesempatan yang luar biasa ini, kita juga ingin menyapa juga selain sahabat Sidoarjo yang ada di Instagram Suara Sidoarjo ataupun yang ada di YouTube dan di FM 100,9 Suara Sidoarjo. Saya juga ingin sapa dulu masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya yang saat ini juga sedang menyaksikan nonton siaran langsung kita juga di Instagram @RSI Siti Hajar _official yang saat ini sedang menonton. Nah, ini kesempatan yang luar biasa di Bincang Sehat kali ini. Nanti kita akan bahas tema kita yakni New Normal sebagai lifestyle. Sudah siapkah Anda menghadapi New Normal? Nah, New Normal ini seperti apa sih sebetulnya? Sudah ada yang mengerti, pahamkah dengan New Normal? Nah, nanti kita akan menanyakannya langsung bersama dengan Dr. Hidayatullah. Dok, ini yang saat ini sedang marak sekali diperbincangkan adalah tentang new normal atau hidup baru gitu ya. Nah, ini mungkin dari sisi medis ya, kalau kita ngomongin tentang new normal di era pandemi ini sebetulnya seperti apa sih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Atika. Jadi coba kita tinjau ada beberapa arti tentang new normal, tapi sudah dibakukan sendiri oleh Kementerian Pendidikan kita menjadi kenormalan baru. Sudah ada itu, memang sudah dibakukan seperti itu. Kalau kita lihat dari bahasa berarti kan new normal, kenormalan yang baru. Artinya kan sesuatu yang dulunya mungkin tidak lazim atau tidak umum dilakukan, sekarang menjadi lazim dan akan menjadi rutin kita lakukan. Ya, kalau kita meninjau sebenarnya memang istilah ini adalah memang mengacu pada istilah-istilah sosial ekonomi dulunya ketika ada krisis ekonomi tahun 97-98 dulu sehingga muncul ini. Itu. Nah, sesuatu hal yang baru begitu. Kalau di era pandemi ini melihatnya seperti apa, Dok? Iya. Jadi memang karena ini suatu kenormal yang baru, artinya ini adalah suatu tata cara hidup. Kita harus beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Sehingga dulu-dulu yang tadi yang sampaikan tidak lazim, maka di tengah pandemi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, menjadi suatu kewajaran yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana caranya agar kita tetap produktif. Produktivitas masyarakat Indonesia atau diri kita sendiri mendekati optimal sebelum adanya pandemi, ya tetap kita bisa produktif, tetapi kita juga stay safe. Artinya kita harus tetap menjaga keamanan, menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID-19, karena memang COVID-19 ini masih belum bisa diprediksi kapan sih benar-benar akan berakhir. Dan tentunya karena ini juga belum ditemukan vaksin yang betul-betul definitif memang berfungsi baik untuk virus COVID-19 ini.
Oke. Tapi kenapa sih sebetulnya new normal ini perlu diberlakukan di tengah pandemi COVID-19, Dok? Iya, kita tidak ada beberapa perspektif ya, dari diri kita sendiri atau dari perspektif masyarakat atau pemerintah. Kita tidak perlu ngomong, ada yang ngomong new normal itu berarti abnormal kan gitu. Ya, coba kita berkaca saja. Coba kita berkaca saja. Kita beri contoh, katakanlah seseorang yang dulu sebelum pandemi ini suka clubbing, suka ke diskotik, hiburan malam. Ya. Kemudian setelah pandemi dia menjadi orang rumahan gitu ya. Sebenarnya yang abnormal yang mana? Sebelum pandemi atau sekarang? Nah, ya. itu dia. Ya, itu berarti kan nggak cocok ini kalau kemudian new normal dibilang bahwa new normal adalah sesuatu yang bukan berarti. Yang normal yang mana? Atau mungkin seseorang muslim yang dulunya sholat 5 waktunya mungkin nggak bisa penuh, nggak bisa rutin. Begitu kemudian ada pandemi ini, dia dahaga spiritualitas gitu kan ya, dahaga terhadap asupan-asupan spiritualitas. Semakin rajin beribadahnya, sholatnya nggak pernah ketinggalan gitu. Berarti yang dulu yang normal atau yang sekarang yang normal kan gitu ya. Itu memang, dan kemudian ya memang harus kita laksanakan ini. Perspektif dari diri kita sendiri, saya bilang ada 2 perspektif. Dari perspektif masyarakat atau pemerintah, ya sudah kita tunggu pemerintah mengumumkan kapan deh sebenarnya masyarakat Indonesia ini siap untuk new normal. Karena ada 11 kriteria di situ. Tetapi yang penting dari perspektif diri kita sendiri, kita harus menyiapkan itu. Bahwa kita memang tanpa harus menunggu pandemi ini benar-benar berakhir, kita memang harus melaksanakan new normal ini. Paling tidak diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita. Iya. Nah, berarti kalau kita yang saat ini dihadapkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19, sikap apa sih yang harus kita munculkan begitu? Di satu sisi kita dihadapkan dengan wabah COVID-19, tapi di satu sisi ada new normal. Sikap kita harus seperti apa nih, Dok? Khawatirkah, takut, atau tenang saja itu seperti apa? Ya, sebagai muslim yang baik harus tawakal ya, berarti ya. Tawakal dan tetap harus bersyukur kan gitu kan ya. Artinya bahwa ini semua memang pasti atas kehendak dan atas izin Allah. Atas kehendak dan izin Allah. Artinya bahwa memang mau tidak mau ini harus kita jalankan dan pasti ada hikmahnya kan gitu kan ya. Pasti semua musibah itu ada hikmahnya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra kan gitu kan ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra gitu. Kita tidak perlu memaki kegelapan, tapi yang penting adalah kita harus menyalakan lilin untuk menerangi kegelapan tersebut. Jadi memang ya harus kita tawakal, tetap bersyukur dan hadapi ini. Orang yang cerdas itu kan kalau dia bisa mengubah suatu kesulitan menjadi kemudahan, hambatan menjadi peluang, kan gitu. Ya, itulah menurut kita sikap kita seperti itu. Baik, jadi lebih harus menyikapinya secara positif begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, Dok, tapi dengan adanya new normal ini apakah ini juga tidak berpengaruh kepada jumlah nantinya masyarakat yang bisa terkena virus dari COVID-19 sendiri, Dok? Iya, makanya memang kita harus menunggu betul-betul prasyarat untuk new normal tadi diberlakukan di suatu daerah atau secara nasional terpenuhi satu. Kedua, ada kemungkinan memang akan bertambah jumlah, tetapi pasti akan ada langkah antisipatif dari pemerintah. Ya sama seperti ketika kita mencoba sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru, mungkin kalau anak kita, saudara kita mau belajar naik motor, naik mobil, pasti akan ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti baru belajar naik mobil, naik motor, jatuh nabrak gitu. Pasti ada seperti itu. Tapi kan kemudian ini akan menjadi pembelajaran semakin biasa, semakin mahir, semakin lazim. Atau yang sedang nonton di Suara Sidoarjo Live di YouTube channel ataupun juga di Instagram @suarasidoarjo.fm, Anda sahabat bisa sampaikan pertanyaan Anda ya. Bisa langsung telepon ke studio, nanti akan disambungkan oleh Panji yang ada di studio. Untuk pertanyaannya bisa dibacakan nantinya di 0318961514, atau sahabat Anda bisa sampaikan pertanyaan di kolom chat teratas di YouTube channel, DM di Instagram, atau bisa WhatsApp ya di Suara Sidoarjo. Anda yang saat ini pun juga sedang menyimak, menonton juga di siaran langsung Instagram RSI Siti Hajar
_official. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan dengan DM juga ke Instagram RSI Siti Hajar Sidoarjo. Nah, baik Dok, kita lanjutkan lagi nih. Kalau kita berbincang tadi menyikapi secara positif dan sebetulnya menambah jumlah kasus COVID atau tidak itu tergantung bagaimana kita menjaga diri kita ya untuk menjaga tetap kesehatan atau protokol kesehatan. Nah ini apa sih sebetulnya yang harus disiapkan? Apakah protokol kesehatan yang saat ini kita sudah mungkin sebagian orang lakukan ya, insya Allah mayoritas orang sudah lakukan itu gitu ya Dok? Sudah tahu, sudah pinter sebenarnya. Sudah pinter gitu ya. Nah apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan lagi kalau ternyata PSBB sudah selesai dan ternyata Sidoarjo dinyatakan oke, kita sudah mulai start nih untuk new normalnya. Apa yang perlu dipersiapkan Dok? Yang jelas sering saya sampaikan ke teman-teman RSI Siti Hajar terutama. Sekarang mindset kita harus dirubah, pola pikir kita harus dirubah menghadapi pandemi ini atau nanti menghadapi new normal. Mindset kita bahwa kita harus berpikir bahwa diri kita ini sudah terinfeksi virus. Sehingga kita harus menjaga agar orang-orang dekat di sekitar kita jangan tertular dari kita. Anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kerja kita dan lain. Begitu juga, kita juga harus selalu berpikir bahwa orang-orang yang ketemu dengan kita, baik itu teman kerja atau apa, itu adalah orang yang sudah terinfeksi virus. Sehingga kita menjaga diri kita agar kita tidak tertular dari orang tersebut. Artinya kita sama-sama menjaga, sama-sama saling peduli. Mindset itu harus betul-betul ditanamkan dalam diri kita, dalam teman-teman atau keluarga kita. Sehingga pasti kita akan selalu care, selalu menjaga kesehatan kita, akhirnya akan menjadi terbiasa untuk pakai masker, ya. Masker yang dulunya kok tidak enak, tidak lazim. Kemudian mungkin masker ini akan menjadi bagian dari OOTD kita, outfit of the day gitu kan ya. Orang mau berangkat jalan, berangkat ke kantor. Kalau dulu mikir saya pakai baju atasan apa, saya pakai baju bawahan apa yang serasi. Maka kita nanti akan juga seperti itu. Bagaimana kemudian masker ini bisa juga serasi dengan fashion kita yang kita pakai. Begitu juga akan menjadi kebiasaan juga kita cuci tangan. Setiap kali kita mau makan rasanya nggak enak kalau nggak cuci tangan. Setiap kali kita habis bersentuhan dengan orang lain tanpa sengaja atau sengaja, rasanya tidak enak kalau kita tidak cuci tangan. Sebenarnya hal itu kan sudah sering dilakukan orang-orang tua kita. Kalau kita dari pergi keluar rumah kemudian mau masuk rumah, rasanya nggak enak kalau kita tidak bersih-bersih dulu, cuci tangan, cuci kaki, atau bahkan sampai mandi sehingga menjaga betul-betul kesehatan orang-orang di dalam rumah. Itu mungkin memang mindset yang harus kita persiapkan sehingga akhirnya nanti menjadi kebiasaan di kemudian hari. Iya. Baik. Nah, ini saya coba untuk bacakan dulu satu pertanyaan yang masuk di Suara Sidoarjo. Ada Bu Vina di Bluru Kidul, terima kasih Bu Vina sudah bergabung. Ini menanyakan kepada Pak Dokter, katanya begitu. Pak Dokter ya Bu Vina. Ya. Ini menanyakan kalau selama ini sampai hari ini jumlah pasien COVID-19 ini terus bertambah. Apakah nanti jika new normal ini masyarakat bisa diyakinkan bahwa protokol kesehatan yang sudah dijalankan sekarang ini bisa menjadi acuan bahwa kita nanti kalau di new normal tidak akan terkena COVID-19? Ya. Satu, jangan ketika melihat data kasus COVID, jangan hanya berpatokan atau hanya fokus saja ke data bertambahnya pasien baru. Biar kita nggak khawatir terus itu. Coba dilihat juga data lainnya. Data angka kesembuhan semakin naik gitu ya. Kemudian barusan ada pernyataan dari Pak Kadinkes, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, bahwa ternyata angka pertambahan pasien baru di PSBB yang ketiga ini menurun. Kemarin di SBB 2 puncak bisa rata-rata sehari di atas lupa saya 30 atau 40 beliau bilang. Sekarang di PSBB ketiga ini sudah di bawah itu, sudah 20. Artinya ini sudah menuju ke arah kesadaran masyarakat, angka-angka sudah mulai menurun. Kemudian ada prasyarat-prasyarat lainnya memang untuk kita mulai mendeklirkan atau sudah benar-benar secara suatu daerah, provinsi, kabupaten atau nasional untuk menerapkan itu, ada 11 di situ. Itu yang harus kita pastikan dahulu. Salah satunya adalah dari indikator basic reproduction number. Itu istilah-istilah di epidemiologi klinik yang sekarang populer, atau disingkat R0, bacanya R0 gitu ya, R0 gitu ya.
Di situ dikatakan bahwa kalau R0, basic reproduction number ini adalah, kalau saya sekilas ngomong, menunjukkan angka penularan dari kalau seorang penderita COVID sebenarnya bisa menular ke berapa orang. Ya. Di R0 awal-awal itu kalau saya lihat data itu sekitar Maret itu masih 4,4 COVID ini. Artinya bahwa satu orang penderita COVID bisa menular ke 4 sampai 5 orang. Sebenarnya ini masih Tanpa memandang usia ya dok itu ya? tanpa memandang usia. Kita melihatnya memang kalau epidemiologi itu. Sebenarnya ini masih cukup rendah dibanding penyakit menular lain yang sudah umum di sini. Campak, gondong, itu lebih tinggi, 8 sampai 10 R0-nya. Artinya satu orang penderita campak, gondong bisa menular ke 8 sampai 10. COVID tidak, lebih rendah. Dan ternyata kemudian data terbaru ini sudah turun, baik nasional maupun Jawa Timur. Di nasional sekarang sudah sekitar 2 R0-nya. RT, saya ngomong maaf, selain R0 ada RT atau Effective Reproduction Number. Ketika itu suatu upaya ketika pemerintah sudah mengintervensi pengendalian ini. Di RT-nya juga sudah turun. Di Jawa Timur bahkan penurunannya cukup signifikan kalau kita lihat data. Saya ngomong data ya, saya tidak ngomong tentang bagaimana cara menganalisanya, saya ngomong data. Seminggu yang lalu hari Sabtu tanggal 30 Mei, saya kebetulan menyiapkan data itu, melihat RT di Jawa Timur itu 1,4. Hari Rabu, saya update data lagi karena saya harus presentasi lagi, itu sudah 1,09. Jadi hanya 5 hari sudah turunnya signifikan. Ini tadi kemarin sudah di bawah 1. Jadi 0,9 berapa. Nah, kalau ini bisa dipertahankan, salah satu syarat dari untuk new normal itu RT-nya di bawah 1, kurang dari 1. Kalau ini bisa dipertahankan sampai minimal 14 hari, maka kita sudah boleh dibilang bisa melonggarkan PSBB new normal di Jawa Timur. Dan ini sudah di bawah 1 per kemarin itu. Lalu bagaimana menjaga masyarakat untuk agar tidak tertular, disiplin tentang protokol-protokol pencegahan COVID, ya memang harus sosialisasi. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi, mau diri kita sendiri, pola pikir memang yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita akan ngomong ke anak kita, ngomong ke saudara kita. Seperti itu, insya Allah akan terkendali. Oke, baik. Ya, Bu Vina di Bluru Kidul sudah dijelaskan ya oleh Dr. Hidayatullah. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Panji. Ya Panji. Ya, Atika dan Dr. Hidayatullah, dan ini pertanyaan yang disampaikan juga. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama lewat kolom komentar di YouTube dari Adiba di Krian. Dokter, apakah orang kena... Adiba di Krian. Betul. Dokter, apakah orang kena COVID-19 itu bisa sembuh dengan sendirinya? Kemudian dari Mas Wahyu di Krian juga. Oh, ini masyarakat Krian banyak yang nonton ya. Pertanyaannya Mas Wahyu, kalau di RSI Siti Hajar itu apakah ada fasilitas tes swab-nya, terus biayanya berapa? Itu aja. Kembali ke Atika. Oke. Ya, 2 ya Panji. Ya, dari Adiba dan Wahyu. Ya, Mbak Adiba di Krian ini, 2 sahabat Sidoarjo dari Krian. Kalau COVID-19 itu bisa sembuh nggak sih, Dok? Gimana? Ya kan jelas sudah ada datanya, angka kesembuhan tiap hari naik, berarti bisa sembuh. Ya. Pasien-pasien yang dirawat di kita ini kan bukan hanya sekedar melihat data, tapi kita kan memang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID yang kita rawat di RSI Siti Hajar. Ya. Angka kesembuhannya bagus, semakin hari semakin banyak yang sembuh itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua dari Mas Wahyu di Krian. Kalau di RSI Siti Hajar ini ada fasilitas untuk tes swab nggak sih? Ya, alhamdulillah sejak awal pandemi kita sudah memfasilitasi, membantu masyarakat memang yang perlu untuk tes rapid maupun tes swab. Untuk keperluan ini kita sudah ada memang. Gitu. Sudah ada. Ada dan memang ya terutama ketika Ramadan menjelang Lebaran itu semakin banyak ya. Jadi orang mungkin sadar baik itu memang kesadarannya atau mungkin karena keperluan untuk ngurus bepergian keluar kota itu semakin banyak yang datang ke sini untuk periksa baik rapid maupun swab untuk COVID. Ya. Dengan usia berapa yang untuk ke sini untuk rapid atau swab ini, Dok? Rata-rata yang usia produktif.
Usaha produktif ini kan memang yang aktivitasnya tinggi, Mhm. sehingga memang apalagi kemudian di era new normal ini bahwa usaha produktif ini memang harus tetap berproduksi. Itu yang rata-rata yang paling banyak itu. Tapi anak-anak pun juga ada kemarin dari luar pulau, dari NTB anak-anak ada lupa saya 2 atau 3 karena harus ke sana mendesak, kemudian juga periksa di sini untuk itu ada. Oke, baik. Ya, Mas Kria, yang ada di Krian, Mas Wahyu sama Mbak Adiba tadi ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini saya ke Karin atau saya bacakan aja ya pertanyaannya. Ini dari siapa? Nanti mungkin saya bisa diinfo ya, Karin yang ada di studio Suara Sidoarjo. Pertanyaan dari siapa ini? Oh, dari Safira di Candi. Jika sudah memasuki masa new normal, apakah tempat-tempat makan sudah bisa digunakan untuk makan di tempat? Dari Gusti Safira di Candi. Dok, silakan. Iya, terima kasih dari Candi tadi. Sebenarnya itu adalah kewenangan pemerintah untuk menentukan. Dan biasanya memang akan bertahap, tidak langsung kemudian semua tempat makan dibuka. Seperti yang sekarang di Jakarta, Gubernur mengistilahkan adalah masa transisi PSBB itu kan bertahap. Tanggal sekian tempat usaha apa yang dibuka. Tanggal sekian mal besar yang dibuka, tanggal sekian tempat makan, hiburan dibuka. Jadi memang akan ada bertahap dan itu mungkin akan menjadi regulasi atau kewenangan pemerintah untuk menentukan itu. Tapi kalau dari sisi kesehatan, misalkan nanti sudah diberlakukan new normal, kalau kita makan di luar, dine-in seperti itu dok, gimana menurut dokter? Ya karena balik tadi new normal ya, gimana caranya karena seakan-akan sudah normal kembali, tapi tetap kita stay safe, stay healthy. Saya rasa bisa dilakukan itu, asal protokol kesehatan diberlakukan. Artinya si pengelola rumah makan juga sadar. Kadang-kadang ya jujur kalau kita lihat pun kalau drive-thru kita take away itu, kadang si penjual ternyata nggak pakai masker atau maskernya diturunkan di leher gini sambil itu kan artinya dua pihak, jangan aja masyarakat atau customer ini aja yang disadarkan, tetapi juga pengelola usaha tempat makan terutama juga betul-betul melakukan protokol kesehatan ini dengan cermat, dengan disiplin, baik mulai dari praproduksi, produksi, handling food nanti ya, food handlingnya dan penyajian semuanya memang harus itu. Insya Allah bisa. Ya, nah dok, kalau kita melihat dengan new normal ini lagi, kembali ke new normal, antara orang dewasa dan anak-anak ini kira-kira ada perlakuan yang beda atau persiapan yang harus diperhatikan yang berbeda atau sama aja sih sebetulnya dok? Ya sebenarnya sama ya, hanya kan berbedanya kan kalau yang dewasa lebih aktivitasnya lebih tinggi karena mungkin bapak atau ibu mereka harus cari nafkah, harus tetap berproduksi gitu kan ya. Mungkin anak-anak mereka hanya sekolah kalau memang nanti sudah diberlakukan sekolah. Tetapi protokol-protokol yang lainnya sama, pakai masker, physical distancing, rajin cuci tangan, dan semuanya insya Allah sama. Menjaga imunitas dengan berolahraga rutin gitu kan ya. Ya insya Allah sama. Baik, dok ini sepertinya ada yang bergabung di line telepon Suara Sidoarjo. Kita bisa tersambung ke studio Panji. Iya, langsung disapa saja ini Atika. Halo? Ya. Halo, selamat siang Suara Sidoarjo. Ya. Oke, putus ya kayaknya sambungannya ya. Tadi sepertinya ini coba menghubungi kembali ini. Dari siapa Panji? Tadi informasinya dari sepertinya baik. Sudah bisa ini. Halo? Halo, selamat pagi, Suara Sidoarjo bersama RSI Siti Hajar. Halo. Oke, terputus ya rupanya sambungannya. Nanti mungkin bisa dicoba kembali. Nah, antara orang dewasa dan anak-anak selama new normal ini sebetulnya pada dasarnya sama saja gitu ya dok ya. Tapi mungkin di sisa waktu kita dok, adakah tips untuk menjaga kesehatan selama new normal ini dok? Silakan. Sebenarnya kalau tipsnya kan sudah sering kita dengar ya sama seperti tips bagaimana agar kita tidak mudah terinfeksi virus COVID-19 ini. Begitu juga bagaimana tipsnya untuk menghadapi yang satu memang betul-betul mindset yang saya sampaikan tadi, pola pikir itu betul-betul ditanamkan. Kedua, imunitas tubuh memang harus dijaga dengan baik.
sudah banyak yang tahu lah bagaimana agar menjaga kekebalan tubuh, menjaga imunitas ini, olahraga teratur. Nah ini kan menjadi new normal dulu. Yang dulu sebelumnya malas berolahraga, sekarang menjadi rajin berolahraga. Berapa menit itu harus satu hari misalkan? Sebenarnya setengah jam kita, yang penting rutin itu bisa. Kalau ingin lebih 1 jam ya enggak apa-apa. Tapi artinya rutinitas itulah yang akan membuat metabolisme tubuh menjadi terjaga, kekebalan atau imunitas tubuh akan menjadi lebih bagus. Itu termasuk berjemur jam 10 pagi itu benar nggak sih? Ya betul, berjemur ini memang macam-macam ya, ada yang ngomong jam 10, ada yang ngomong jam 8, ada yang ngomong jam setengah 9. Intinya bahwa berjemur ini bukan ini ya, intinya berjemur ini bukan untuk mematikan virus. Kecuali kalau kita memang dari luar kemudian kita malas mandi, kita berjemur aja biar virus ini mati. Enggak, seperti berjemur ini adalah kita mengambil cahaya matahari ultraviolet untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita sehingga kekebalan tubuh di dalam tubuh semakin meningkat. Nah, itu kan menjadi kenormalan baru nantinya seorang menjadi suka berjemur. Ya lain-lain, minum vitamin, kemudian asupan bergizi yang seimbang gitu ya. Termasuk juga yang penting adalah asupan rohani ini yang akhirnya membuat kita semakin tenang, maka imunitas juga bagus nantinya. Oke, baik. Ini sebetulnya saya sudah di batas waktu untuk menyelesaikan dialog kita, tapi ada yang gabung ya Panji. Ini beneran atau putus lagi nih nanti teleponnya? Insya Allah sudah nyambung ini Atika. Iya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Selamat siang. Halo. Oh, diputus lagi ya. Oke deh, kayaknya belum jodohnya ini ya untuk mendengar yang bergabung. Oke, Dok, ini untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Islam ya, Siti Hajar Sidoarjo. Apa yang ingin disampaikan untuk sahabat Sidoarjo ataupun masyarakat Sidoarjo yang mungkin sedang mendengarkan atau menyaksikan juga perbincangan kita siang ini, Dok? Silakan. Ya, satu bahwa ketakutan itu sudahlah kita tinggalkan ya, tapi tetap waspada, optimis dan tetap waspada itu harus kita tanamkan. Pola pikir mindset yang sudah saya sampaikan tadi bahwa diri kita ini sudah terinfeksi, bagaimana caranya agar orang lain tidak terinfeksi, orang lain sudah terinfeksi, bagaimana caranya agar diri kita dan keluarga kita tidak terinfeksi, itu betul-betul harus kita tanamkan. Dan tidak usahlah kemudian kita kapan sih new normal atau tidak, sudah dari diri kita sendiri aja kita sudah memulai untuk beradaptasi untuk new normal ini. Sudah menjadi kebiasaan untuk pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Semua protokol kesehatan ini menjadi kelaziman nantinya sampai betul-betul pemerintah mengumumkan bahwa pandemi ini berakhir. Itu aja ya. Oke, baik, luar biasa sekali Dok, perbincangan singkat tapi insya Allah ini memberikan manfaat juga dan semangat untuk yang mendengarkan atau yang menyaksikan perbincangan kita. Mbak Talita, mohon maaf ya karena WhatsApp-nya pertanyaannya masuk di detik-detik akhir. Terima kasih juga Bu Sri Diskodono yang sudah bergabung. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Dokter, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga Dr. Hidayatullah dan tim dari RSI Siti Hajar. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo ataupun pemirsa yang saat ini sedang menyimak juga melalui Instagram @RSI Siti Hajar _official. Sahabat Sidoarjo yang sudah gabung di @Suara Sidoarjo FM di Instagram dan yang sudah nonton juga di Suara Sidoarjo live di YouTube channel, yang sedang mendengarkan, yang sudah mendengarkan di FM 100,9 Suara Sidoarjo. Demikian dialog kita di Bincang Sehat bersama Dr. Haji Hidayatullah, spesialis syaraf, Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo. Saya Tika Amsarus pamit, sesaat lagi jam 11 Anda bisa simak update COVID-19 yang juga disiarkan serentak di radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang, Assalamualaikum. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.